Bagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menerima sukacita yang luar biasa dari Engkau Bapa. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa selama hidup kami, Tuhan yang selalu membimbing kami, Tuhan yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari dengan lebih lagi katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Dia memegang hidup kita. Tenanglah kini hatiku, tanganku berpegang teguh, dengan hati yang tenang, ku dipegang teguh. Mari bersama katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bersama dengan lebih lagi, di malam yang gelap, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang tetap, tanganku dipegang
percaya Engkau memegang setiap kami saat ini Tuhan. Bukan hanya memegang, Engkau mendekap setiap kami. Dan kami berserah kepadamu malam hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau kuasai berdaulat atas setiap kami Tuhan. Tanpa terkecuali, satu kami dalam kontrol dan kendali Roh Kudus saja. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini. Dan kalau sebentar kami mau sama-sama belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tidak ada yang bisa membuat seseorang mengerti kebenaran firman apabila tidak Engkau yang memateraikannya. Oleh sebab itu kami mengundang Engkau untuk ambil alih Roh Kudus. Silakan Kau ambil alih setiap kami. Satu, dalam kendali kontrol Roh Kudus demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam. Kita bertemu kembali dan pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membahas satu tema yaitu berjudul Ketapel Penghalau Intimidasi. Ketapel penghalau intimidasi. Waduh, bukan berarti kita semua langsung beli ketapel gitu ya, ditaruh di rumah, wah bebas intimidasi. Tidak. Ya. Tapi lebih lagi, karena yang namanya intimidasi itu sudah pernah terjadi, tapi juga akan terus terjadi dalam hidup kita. Jadi kita perlu sesuatu untuk menangkal. Perlu jurus untuk menangkal yang namanya intimidasi ini. Nah, sebetulnya apa sih intimidasi itu? Intimidasi itu sebetulnya belum tentu terjadi, Bapak Ibu. Dan bahkan seringkali justru tidak terjadi. Intimidasi ini adalah satu ancaman yang mungkin disebarkan, yang mungkin ditiupkan, mungkin sengaja diadakan, tapi tidak tentu dan bahkan seringkali tidak terjadi. Nah, karena dia punya jangka waktu yang panjang, ya, jadi maksudnya dari kita mendengar, kita menerima intimidasi itu masih punya jangka waktu yang lama sampai kita bisa mengatasinya. Nah, ini yang membuat berat. Jadi intimidasi itu ibarat kita mengangkat satu gelas air ini. Ya, kalau saya mengangkat gelas air seperti ini enggak berat sebetulnya. Enggak berat, tapi kalau terus dan terus lama, jadi terasa berat. Jadi terasa berat dan itu bisa membuat kita jadi kalah. Merasa berat, merasa kalah. Nah, itulah intimidasi. Jadi kita mesti aware, mesti tahu bahwa sebetulnya intimidasi itu belum tentu terjadi. Ya, tapi intimidasi akan terasa makin lama makin berat, Bapak Ibu. Ya. Nah, di Alkitab juga sudah mencatat tentang intimidasi ini dengan sangat baik. Ya, malam hari ini saya mengajak kita membaca dari 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, ayat 1 sampai dengan 7 saya akan bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu.
Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Ya, ini sepenggal kisah mengenai Elia, Bapak Ibu ya. Nah, bukan berarti Elia ini orang yang gagal, tidak. Kita tahu endingnya Elia itu diangkat secara spektakuler. Tidak, tetapi ini adalah sepenggal kisah di mana Elia pernah merasakan ketakutan akibat adanya sebuah intimidasi. Sebuah intimidasi dari Isabel yang membuat seorang Elia, apakah Elia ini seorang yang penakut, seorang pengecut? Tidak. Peristiwa yang kita baca ini terjadi tidak lama setelah Elia membantai 800 Nabi Baal. Sendirian dia melawan, dia membantai, membunuh 800 lebih nabi-nabi Baal. 800 orang itu kalau satu truk militer isi 20 itu 40 truk loh Bapak Ibu. Dia hadapi sendirian. Tidak seorang pun bisa mengatakan bahwa Elia ini orang yang penakut, bukan orang yang gagah, tidak. Tapi Elia bisa menjadi ketakutan. Karena apa? Karena adanya sebuah intimidasi. Nah, kita akan belajar bagaimana intimidasi ini bekerja. Ya, bagaimana intimidasi ini bekerja sehingga dia bisa menyerang seorang Elia dan juga menyerang kita. Kita lihat ayat yang kedua, ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Isabel menyuruh seorang suruhan. Jadi yang pertama, intimidasi, iblis akan mengintimidasi kita dengan memanfaatkan rumor, memanfaatkan desas-desus. Sesuatu yang berupa desas-desus yang sepertinya tidak diarahkan langsung kepada kita, biasanya lebih mancep. Apalagi kalau hal-hal yang jelek. Lihat, Isabel menyuruh seseorang mengatakan kepada Elia. Dan yang dikatakan kepada Elia bukan ancaman secara langsung. Tapi apa? Seolah-olah Isabel berdoa, berjanji kepada sesembahannya, kepada ilah-ilahnya, aku berjanji, aku akan membunuh Elia. Peristiwa inilah yang disebarkan kepada Elia. Oleh siapa? Orang suruhan. Seringkali yang mengintimidasi kita itu adalah dari desas-desus. Dari rumor-rumor, dari kata orang yang tidak langsung dan tidak jelas sebetulnya. Nah, jadi memanfaatkan orang lain, desas-desus atau hoax, itu ibarat kalau kita melempar batu kepada air yang tenang, di sini ya, makin lama gelombangnya akan makin besar. Semakin jauh, semakin besar gelombang itu. Di pusatnya sendiri mungkin tidak merupakan sesuatu yang bahaya, tapi makin jauh kita mendengar, semakin membuat kita ketakutan. Desas-desus, hoax yang tidak jelas, merupakan satu cara masuknya intimidasi yang pertama. Dalam kesehatan, dalam pekerjaan, sama semua. Mungkin kita pernah tahu, ada misal ya, ada satu merek, satu brand mobil misalnya tertentu. Lalu ada kasak kusuk, mobil ini rewel. Misalnya. Loh, kita bisa ikut-ikutan tidak mau beli mobil tersebut, padahal belum pernah nyoba. Nah itu ya, jadi si intimidasi bisa berjalan seperti itu. Yang pertama, intimidasi akan memanfaatkan desas-desus, memanfaatkan rumor. Yang kedua, intimidasi itu akan memanfaatkan peristiwa masa lalu. Ya, tetap di ayat yang kedua kita lihat
Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Siapa yang dimaksud dengan mereka itu? Para nabi nabi palsu yang sudah dibunuh oleh Elia. Jadi Isabel memanfaatkan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Elia untuk memukul balik. Untuk mencoba menggertak, mengintimidasi dia. Peristiwa dari masa lalu, kesalahan dari masa lalu, dosa atau mungkin apa yang pernah dilakukan di masa lalu itu akan dipakai kembali oleh iblis untuk memberikan intimidasinya kepada kita. Elia bisa saja setelah mendengar ini dia merasa, waduh, iya ya, jangan-jangan aku salah, jangan-jangan benar ini yang dikatakan. Jangan-jangan apa yang dari dulu itu sekarang menimpa aku. Hati-hati. Ini sering kali menimpa setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sekalipun. Kalau orang tua kita, turunan-turunan kita yang di atas punya sakit diabetes, papanya diabetes, ibunya diabetes, maka pasti kita kena diabetes. Bukankah peristiwa dari masa lalu yang diangkat kepada kita? Kalau dulu angkatan atas-atas kita pernah melakukan suatu dosa yang begitu luar biasa dan belum sempat diperdamaikan dengan Tuhan, maka sekarang kita menanggung dosanya dan kita tidak bisa hidup bahagia. Kenapa? Karena menanggung dosa yang dulu. Kamu tidak akan bisa lepas, karma itu ada. Bapak Ibu, kutuk keturunan itu ada, dosa bawaan itu ada, memang ada. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada. Apakah masih berlaku? Berlaku buat siapa? Buat mereka yang belum berada di dalam kendali Tuhan Yesus. Buat mereka yang belum ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Tapi kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, dikatakan semua sudah ditebus, kita lahir baru. Lahir baru sebagai bayi yang baru. Dan seorang bayi tidak pernah punya masa lalu. Itulah kehidupan kita sebetulnya di dalam Tuhan. Ketika kita lahir baru, masa lalu sudah tidak ada. Masa lalu yang akan membebani, yang terintimidasikan kepada kita, sebetulnya sudah dipatahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita membiarkan masa lalu ditembakkan kepada kita dan kita termakan. Ya, ini caranya bagaimana seorang Elia bisa keder, bisa takut. Yang pertama tadi memanfaatkan desas-desus. Kemudian yang kedua memanfaatkan peristiwa masa lalu. Yang ketiga, Isabel ini berada di area yang berbeda dengan Elia. Seringkali kita juga menjadi takut, menjadi khawatir karena kita merasa tidak nyaman di dalam satu area tertentu. Isabel adalah dari sisi pemerintahan. Elia adalah dari sisi ketuhanan lah gampangannya ya. Dia seorang orang yang rohani. Ketika Elia harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu, walaupun begitu banyak, walaupun begitu luar biasa, tetapi ini adalah area di mana Elia kuat. Area apa? Area rohani, area ketuhanan. Tetapi Isabel ini di pemerintahan. Maka Elia merasa, waduh, ini bukan bidangku. Ini aku tidak bisa. Kalau kita merasa bahwa kita tidak kuat atau kita tidak bisa melakukan sesuatu di area ini, maka kita akan menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, menjadi panik, dan bisa-bisa kita menjadi kalah, menjadi binasa. Ya, intimidasi akan masuk dengan cara-cara yang seperti itu. Ya, kita ingat tahun lalu pertengahan begitu luar biasa intimidasi dari virus COVID. Ya, sampai orang yang tidak sakit pun memborong tabung oksigen, memborong obat. Tanya, loh kamu sakit? Enggak, kenapa? Jaga-jaga, khawatir, cemas. Wah, sampai semuanya kehabisan ya. Nah, kenapa?
masuk ke dalam intimidasi. Kenapa? Karena aku tidak tahu, sekalipun aku anak Tuhan, iya aku berdoa, tapi ini medis, ini masalah penyakit. Kalau masalah ketuhanan aku kuat. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita mesti tahu, area kita sebetulnya Tuhan tidak memblok area kita tertentu. Oh, Tuhan cuma mau nolong kita di area bisnis tok. Oh, Tuhan cuma mau menolong di area keharmonisan rumah tangga tok. Kalau di dagang enggak bisa Tuhan. Kalau di urusan usir-usir setan Tuhan bisa. Kalau di urusan mengembalikan pasangan yang sedang bermasalah, oh Tuhan enggak bisa. Tidak Bapak Ibu. Intimidasi seperti ini adalah rancangan iblis. Area kita adalah di seluruh area kehidupan kita. Selama kita duduk bertelut dan serahkan kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan kita bisa hadapi semuanya. Ya, jadi area yang berbeda ini di Alkitab juga pernah dimanfaatkan oleh seseorang yang sangat terkenal. Yang akan kita masuk berikutnya, yaitu yang namanya Goliat. Goliat melawan Daud, Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya. Intimidasi Goliat itu di 1 Samuel 17 ayat 10 dan 11 kita baca ya. Kita lihat ya. Pula kata orang Filistin ikut itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ada yang aneh enggak sih dengan ayat ini? Sebetulnya aneh. Kenapa? Saul tidak tercatat pernah kalah perang. Dan Saul dengan pasukannya adalah tentara yang sangat ditakuti. Tetapi tiba-tiba Saul menjadi takut. Kenapa Saul menjadi takut? Karena seorang yang bernama Goliat menantang pertarungan 1 lawan 1. Apa pernah kita menemui peristiwa seperti ini? Perang pakai perwakilan. Mau perang pakai perwakilan 1 lawan 1. Ini yang menentukan kemenangan dari sebuah negara. Ini yang menentukan kemenangan sebuah daerah. Sebetulnya tidak ada. Sebetulnya tidak ada, tapi Goliat berhasil memindah area. Sehingga Saul merasa, waduh kalau ini aku tidak bisa. Kalau ini aku tidak mampu. Kalau perang melawan pasukan Filistin dengan pasukanku, aku berani. Tapi kalau 1 lawan 1, bukan bidangku, aku tidak bisa. Akibatnya dia cemas dan dia ketakutan. Sebetulnya, kalau Saul menolak, apa ada masalah? Tidak ada masalah. Makanya hati-hati, kita akan digiring keluar dari area di mana kita kuat. Seandainya Saul mengatakan, apa maksudmu? Aku tidak mengenal cara seperti itu. Sekarang bawa pasukanmu lawan pasukanku. Kalau tidak aku habisin semua. Selesai. Dan Saul menang. Tapi Saul menjadi takut, Saul menjadi cemas. Karena dia dibawa keluar dari areanya. Nah kita tahu kemudian bahwa peristiwa ini dilanjutkan dengan peristiwa Daud yang mengalahkan Goliat. Ya, Bapak Ibu, kenapa seorang Daud bisa mengalahkan Goliat? Dan dengan apa? Kita tahu dengan ketapel ya. Kita akan bahas lebih jauh. Nah, Saul ada di luar area. Bagaimana dengan Daud? Daud adalah seseorang yang berada di area di mana dia biasa bertarung 1 lawan 1. Dari mana kita tahu? Dari ayat-ayat berikutnya, mungkin di slide ada. Nah mungkin agak kecil ya, tapi nanti bisa dilihat sendiri. 1 Samuel 17 ayat 34-36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan
Allah yang maha tinggi. Nah Bapak Ibu, ketika Daud melawan beruang dan melawan singa, dia dengan siapa? Sendirian. Daud menggembala sendirian. Dia tidak bawa pasukan, dia tidak bawa teman-teman, dia sendirian. Maka dia sudah biasa untuk bertarung satu lawan satu. Ketika ada tantangan dari seorang Goliat, dia tidak kedar. Dia tidak takut. Ini sama seperti yang biasa aku hadapi. Maka aku sanggup untuk menghadapinya. Aku bisa untuk menghadapinya. Kenapa? Sama seperti yang dulu itu. Sama seperti yang biasa aku hadapi. Bisa dibedakan ya, kenapa Daud ini berani. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita, ingat ya, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, area domain di mana kita kuat adalah saat kita berlutut dan bersatu dengan Roh Kudus menghadapi apapun. Jangan sampai kita ditarik keluar dari domain kita ini. Ketika kita mulai ditarik untuk memikirkan sesuatu secara detail, di luar apa yang biasa kita lakukan bersama dengan Tuhan, kita akan bisa mulai ketakutan. Kalau kita mengikuti mutasi dari virus, kita akan bisa ketakutan tersendiri. Kita menjadi takut, khawatir sendiri. Lupa bahwa sesungguhnya asal kita bersama dengan Tuhan, asal kita kuat, semuanya akan bisa diberesi bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat dari apa yang kita baca ini, ada faktor masa lalu. Ya, ada faktor masa lalu. Sebetulnya Tuhan tidak akan membiarkan kita ini terintimidasi. Sebetulnya Tuhan menolong Daud, Tuhan sebetulnya juga akan menolong kita semua, dan Tuhan sebetulnya juga menolong Elia. Tadi salah satu adalah memanfaatkan peristiwa masa lalu ya. Iblis akan memakai masa lalu untuk mengintimidasi kita. Sebaliknya, kita juga bisa memakai masa lalu untuk mematahkan intimidasi iblis. Iblis memakai masa lalu, peristiwa masa lalu untuk mengintimidasi kita. Sebaliknya, kita juga bisa memanfaatkan masa lalu untuk menghantam balik intimidasi iblis. Buktinya ini, Daud. Daud mengatakan bahwa aku dulu menghadapi beruang, aku dulu menghadapi singa, maka aku bisa menghadapi engkau. Apa yang dari masa lalu dimanfaatkan untuk memukul balik intimidasi iblis. Elia ada miss-nya di sini. Elia ada luputnya di sini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayat yang sebelahnya itu, ya dikatakan ketika ia melihat sekitarnya, kembali yang tadi. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangun, makan. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan di sini sebetulnya mengingatkan Elia akan peristiwa yang pernah dia alami di 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Masih ingat kan peristiwa ini? Bagaimana Elia mengalami satu masalah, mengalami satu kesulitan, sampai kayaknya sudah tidak ada harapan, dan Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Ketika menghadapi intimidasi Isabel, Tuhan sebetulnya mengingatkan Elia dengan cara apa? Mengirim malaikat untuk membawakan makanan dan air. Harusnya Tuhan itu mau ngomong, hei Elia, dulu kamu sudah pernah tak selamatkan. Dulu kamu sudah pernah mengalami itu. Sekarang aku ngutus malaikat. Sebetulnya meningkat loh. Dulu cateringnya burung gagak, sekarang cateringnya malaikat. Sebetulnya meningkat 2 kali lagi. Tapi Elia ada miss-nya di sini. Elia gagal menangkap maksud Tuhan ini dan Elia tetap ketakutan. Daud sebaliknya bisa.
diingatkan tentang singa, diingatkan tentang beruang, dia bisa dan mengambil itu untuk mematahkan. Bapak Ibu, saya percaya semua kita di sini pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami problem yang rasanya aduh sudah tidak pernah, mungkin tidak ada jalan keluar lagi. Anda akan diingatkan bahwa dulu Anda pernah mengalami satu kesulitan seperti itu. Buktinya Anda sekarang ada di sini. Tuhan pernah tolong. Dan kalau ke depan ada intimidasi, Tuhan akan tetap dan Tuhan akan tetap setia dan siap untuk menolong setiap kita. Masa lalu bisa kita pakai untuk menghajar balik intimidasi iblis. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk sedikit masuk ketika Daud melawan singa, melawan beruang, apakah menurut Anda Daud itu melawan singa dan beruang dengan tangan kosong? Oh tidak. Tidak. Tidak ada satu orang pun kecuali Simson yang mendapat karunia gelut seperti itu, Bapak Ibu. Simson yang bisa melawan singa dengan tangan kosong, lainnya tidak ada, termasuk Daud. Jadi, bagaimana Daud sebetulnya melawan singa dan melawan beruang itu? Kita tahu dari peristiwa bagaimana dia mengalahkan Goliat dengan ketapelnya. Dengan ketapelnya. Makanya Daud itu lihai, makanya Daud itu luar biasa. Bisa menghajar, mengarahkan ketapelnya dengan pas kepada Goliat. Kenapa? Karena dia sudah biasa menghajar beruang, menghajar singa dengan ketapelnya. Singa datang, beruang datang, dia hajar dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai beruang itu sudah hampir mati. Baru dia datang, dia mungkin pukul pakai tongkat, mungkin apa, sehingga dia menang. Jadi Daud pakai ketapel. Masalahnya, apakah Daud langsung pinter pakai ketapel? Tidak. Ketapel yang dipakai oleh Daud ini adalah kasta terendah dalam persenjataan. Saya percaya tidak ada kita mendengar ada ketapel ini dipakai dalam peperangan. Ada pasukan lembing, ada pasukan panah, pasukan pedang, tapi tidak ada barisan ketapel, itu tidak pernah ada. Ya, tidak ada. Nah, ketapel ini bukan satu senjata yang luar biasa. Tapi Daud cuman punya ketapel. Daud tidak dibawain gada seperti biasanya gembala di masa itu. Tapi Daud cuman punya ketapel. Apa yang dilakukan Daud? Daud mengasah kemampuannya memakai ketapel ini sampai betul-betul mahir. Sampai betul-betul excellent di dalam dia memakai senjata yang sederhana ini. Mungkin waktu latihan pertama, batunya kena kepalanya sendiri. Mungkin dia coba lagi, hantam pohon yang besar, sudah bisa batu yang kecil. Lebih kecil lagi, sampai dia bisa ke sasaran yang kecil. Ke kepala beruang, ke kepala singa. Dia sudah begitu titis ya, tepat kepada sasaran, begitu mahir. Maka ketika ada tantangan dari Goliat, intimidasi yang luar biasa ini, dia percaya bahwa apa yang sudah dia pegang, apa yang sudah Tuhan percayakan padanya akan bisa mengatasi segala macam intimidasi apapun. Ketika Goliat datang kepada Daud, Daud pun berlari menyongsong dia, mengambil ketapelnya, memukul sampai Goliat mati. Sampai Goliat dikalahkan. Engkau mendatangi aku dengan senjata. Aku mendatangi engkau dengan kuasa dari Allah Sebaot. Wah, dahsyat. Kenapa? Dia yakin dengan ketapelnya. Dia yakin karena dia sudah melatihnya dengan luar biasa. Hal yang paling remeh. Bapak Ibu, Tuhan pasti sudah menaruh ketapel-ketapel dalam kehidupan kita. Apa yang engkau sekarang sedang lakukan? Apa yang mungkin engkau lewatkan? Hal yang remeh. Ingat, sesuatu yang remeh. Kalau engkau dipercayakan Tuhan untuk melakukan itu, lakukan sampai excellent. Kayaknya remeh, lakukan sampai excellent. Sampai mahir, sampai luar biasa. Suatu saat, ketika tiba saatnya, Tuhan akan pakai sesuatu yang remeh ini untuk menghantam segala musuh di hadapanmu. Seremeh apapun, kok rasanya tidak ada hubungannya, tetap lakukan.
Coba ketika Daud melatih kemampuan ketapelnya untuk memukul beruang, memukul singa, apakah pernah terlintas ada pikiran bahwa latihan ketapel ini akan membawa dia menjadi seorang raja? Tidak pernah. Sesuatu yang seolah-olah tidak ada hubungan. Tapi ketika dilakukan dengan luar biasa, Tuhan akan buat itu menjadi sesuatu yang besar di pada waktunya Tuhan. Gideon mengirik gandum di tempat anggur. Sudah tidak ada hubungannya, tidak pas sama sekali. Tapi Gideon tetap mengirik gandum. Tidak ada hubungannya dengan latihan sampai Gideon menjadi seorang panglima, tidak ada. Tapi apapun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan excellent, dilatih sampai mahir, Tuhan bisa pakai. Karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan ke depan. Yang pasti baik. Maka apapun yang sekarang dipercayakan kepada kita, sesepele apapun, kayaknya aduh ini remeh lah, aku tidak mau ngerjain ini. Aku ingin porsinya si A, aku ingin porsinya si B. Stop Bapak Ibu. Mulai sekarang, apa yang sudah Tuhan percayakan, sekecil apapun, sampai seolah-olah tidak ada hubungannya apapun dengan bisnis kita, dengan kesehatan kita, mungkin lakukan dengan excellent. Ketapel yang sederhana, ketapel yang sudah ada di tanganmu itu, suatu saat akan dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang mengubahkan hidupmu. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saya akan mengajak kita semua berdoa sejenak. Sambil yang bertugas boleh kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Firman-Mu sudah disampaikan dalam kata-kata yang terbatas. Dan hamba-Mu tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup dan bisa memateraikan dalam hati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, mulai malam hari ini, intimidasi atas setiap anak-Mu di tempat ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi ketakutan, baik itu kesehatan, baik itu keuangan, baik itu pekerjaan Tuhan. Intimidasi apapun, kami tahu intimidasi itu hanyalah intimidasi dan tidak terjadi dalam kenyataannya. Mari Roh Kudus, ingatkan setiap anak-Mu. Teguhkan Tuhan, bahwa kalau dulu Engkau pernah selamatkan, dulu Engkau pernah tolong dari kesulitan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ke depan, Engkau juga siap untuk menolong. Dan ingatkan setiap anak-Mu Tuhan, apa yang ada di tangannya saat ini. Kalau mungkin hal-hal yang disepelekan, mungkin hal-hal yang dianggap tidak berarti, tapi justru Engkau bisa pakai itu Tuhan. Buat setiap kami melakukan yang terbaik atas apa yang sudah ada dalam kehidupan kami. Apa yang sudah Tuhan letakkan pada tangan kami. Kami kebaskan intimidasi. Kami kebaskan masa lalu yang mengganggu kami. Dan kami tahu arena kami adalah arena di mana kami kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memateraikan, digenapkan oleh bala tentara malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.